Kabupaten kotanya mana? Berdiri kepala dinasnya. Kesehatan. Ngantung, tepuk tangan. Camat, ngantung camat. Wow. Kades jeung lurah ngantung. Mana kadesnya? Mana lurahnya? Nah, silakan duduk kembali. Apa sih hari ini yang digunakan logika berpikirnya adalah logika menekan biaya yang dikeluarkan oleh warga. Salah satu strategi yang dilakukan adalah ketika dana pendidikan tinggi, bos dibayarkan, ada bos provinsi, maka orang tua tidak boleh ada lagi pengeluaran. Untuk apa? Untuk menekan angka kemiskinan. Apa yang tidak boleh? Tidak boleh lagi ada wisuda dari mulai TK sampai SMA. Karena itu pembiayaan. Tidak boleh lagi ada studi tour yang di dalamnya piknik. Yang menarik kemarin kepala SMK swasta di Bekasi ditegur oleh kepala dinas pendidikannya karena bikin piknik ke Bali. Dia berargumentasi begini, kami tidak melaksanakan studi tour di Bali. 5,4 juta itu bukan buat studi tour, tapi buat perpisahan, Iroh. Bagi saya mau studi tour, mau studi banding, mau apapun, yang penting anak keluar dari daerahnya mengeluarkan biaya, mungut ke orang tuanya tidak boleh. Saya paparin, dari mana orang tua memperoleh uang untuk outing kelas anaknya, untuk jaket anaknya, untuk cicing gelas ya aing keur ngomong. Kemudian untuk biaya studi tour anaknya pinjem di koperasi simpan pinjam, pinjem di pinjol, pinjem di bank emok, pinjem di bank keliling, pinjem di NBK, pinjem di bank Pancasila. Itu ada grupnya Pak tiap desa Pak. Jadi kalau dulu ada grup komunitas ibu-ibu ke sawah, ke kebon, hari ini komunitas ibu-ibu pengelola dana rentenir per RT 15 orang perkumpulannya. Mereka tiap hari berkumpul. Kemudian nanti mereka disumpah kalau pinjam, aku berjanji. Kemudian bagaimana mereka menutupi bank emok? Maka pinjam bank keliling. Bagaimana menutupi bank keliling? Pinjam bank NBK. Bagaimana menutupi ini lagi? Pinjam ini. Jadi satu orang memiliki pinjaman di 7 sumber pembiayaan renten. Saya kemarin dikejar-kejar oleh seorang bapak yang menangis. Rumahnya mau disita. Anaknya waktu itu pergi studi tour, mengeluarkan 5 juta, pinjam ke koperasi Eksis. Dan hari ini berubah menjadi 45 juta, tidak sanggup bayar, rumahnya mau disita. Di Tasikmalaya ada seorang ibu tidak bisa masak karena LPG-nya 3 kilogramnya disita. Ini harus diselesaikan. Tetapi dari sisi mentality, buruk mentalitas rakyat kita, kalau dikasih pinjaman lewat BUMDes, dana bergulir tidak bayar. Iya. Kan ini harus ada. Menurut saya sudah, jangan berpikir mereka dapat sumber dari mana. Sudah Pak Wakapolda, ke depan mereka itu kategorinya sebagai bank ilegal. Mereka meminjamkan uang, bunganya 10%, tidak bayar pajak, mempercepat orang untuk kaya. Menurut saya bubarkan, dan itu anggap pelanggaran pidana. Gak ada jalan lain. Jangan berpikir lagi rakyat nanti sumbernya di mana. Rakyat kita ini bisa hidup Pak, tapi kalau ada peluang minjem, jangan dikasih kesempatan. Kenapa? Rata-rata untuk hal yang tidak produktif. Ini. Nah, ini harus selesai. Dalam tahun ini harus selesai. Yang kedua, darurat sampah. Sampah plastik menggunung di sungai. Sampah plastik menggunung di sawah. Sampah plastik menggunung di tepi-tepi jalan. Darurat sampah. Hujan deras, kemudian terjadi penyumbatan, banjir.
Hari ini salah satu pasar di kota Bandung sampahnya 600 ton. Uang sampahnya dipungut, tapi sampahnya tidak diangkut. Dan saya targetkan 2 hari ini harus selesai. Tetapi di balik itu teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup, tempat pembuangan sampahnya belum memenuhi syarat, disegel oleh KLHK, jadi tersangka kepala dinasnya, tapi nggak selesai masalahnya. Mijena mereka mana? Tempat sampahnya ditutup, kepala dinasnya jadi tersangka, tapi tetap buangnya harus tetap ada. Harus kemana? Akhirnya Jakarta Pluit buang sampah ke sungai yang ada di Bekasi. Kota Bandung kebingungan buat sampah. Ini harus tuntas, gak boleh lagi gak tuntas, gak boleh lagi saling menyalahkan, gak boleh lagi saling menceritakan. Harus ada solusi, harus ada eksekusi. Jangan pakai lama, harus hari ini, gak ada kesempatan besok. Ini Pak, ini harus selesai Pak. Sehingga harapan saya dengan pertemuan ini nanti Menteri Sosial itu bisa menggerakkan para pendamping PKH. Mereka mengedukasi warganya bagaimana caranya nanti para penerima dana PKH dan bantuan Kemensos yang sangat besar itu menjadi orang yang produktif. Mereka mau nyapu di lingkungannya. Mereka mau ngelola sampah di tiap RT, di tiap RW. Kita bangun sistemnya organik, anorganik. Kita bangun pemilahan sampah. Yang plastiknya kita kirim ke industri jadi biji plastik. Kita gerakkan yang penerima bantuan sosial jangan berubah menjadi orang yang pemalas karena tiap bulan dapat jatah dan bantuan. Nah, kemudian saya ingin ada keterlibatan RT RW, kepala desa, para pendampingnya. Kalau mereka malas padahal usia produktif, menurut saya wajar kalau dievaluasi bantuannya karena dia malas. Nah, kemudian di ketahanan pangan, ini yang terjadi di desa. Orang-orang malas jadi tukang tandur, malas jadi tukang ngaramet, malas jadi tukang drep. Kenapa? Baturge menang 20 kilo tekudu tandur. Baturge dapat 20 kilo, 10 kilo tekudu ngarambet, malah jadi males. Justru menurut saya orang yang terima bantuan sosial usianya produktif harus didorong ke sawah, nanam jagung, nanam padi, nanam cengkeh, nanam cabai. Kalau hari ini harga cabai diperbincangkan, saya ingin para pendamping PKH nanti, orang-orang para penerima PKH kasih bibit, suruh nanam cabai, suruh nanam jagung, suruh menjadi orang produktif, dapat bantuan, jangan tumbuh kelas baru yang menjadi pemalas hanya mengandalkan bantuan. Menurut saya ini setuju. Terus kemudian seluruh bantuan-bantuan ini harus terintegrasi. Bapak Menteri, saya menemukan orang miskin itu rata-rata anaknya banyak. Orang kaya pengen punya anak, datang ke dokter ini, konsultasi, bikin bayi tabung, habis 2 miliar. Terjadi wae, no miskin mah. Jadi saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak Pak, punya 16 anak Pak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Itu pinter semuanya. Saya biasa, dari mana rumahnya, siapa orang tuanya. Akhirnya saya bertemulah dengan orang tuanya yang lagi dikontrakan. Bapaknya ada di rumah, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10. Dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11. Nah, ini harus diselesaikan Pak. Bagaimana? Nanti ke depan Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan ruti laut terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Iya Pak, saya udah berhasil Pak. Bapak bisa dilihat di tayangan saya. Kenapa?
Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Sabab nubekian salakina. Ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Ini harus laki-laki. Kenapa? Kalau perempuannya seringkali nanti banyak problem. Nanti ada misalnya minum pil KB-nya lupa beda jeung pilkada. Hari pilkada itu kan jadi dulu baru lupa. Kalau pil KB lupa ya baru jadi. Ini harus terintegrasi, Pak. Dan nanti harus berbasiskan data kependudukan. Sehingga di data kependudukan itu, saya ingin di data kependudukan itu sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Untuk apa? Ketika kami menurunkan bantuan, ber-KB bantuan. Belum ber-KB, ber-KB dulu. Tapi KB-nya harus laki-lakinya. Yang bertanggung jawab membangun rumah suaminya. Yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya suaminya. Kalau suaminya tak mampu lagi membesarkan anaknya, membiayai pendidikannya, maka dia sudah gagal menjadi seorang suami. Ini serius. Ini serius. Jadi saya walaupun tidak punya istri, saya berpihak pada kaum perempuan. Tapi perempuan yang memiliki arah dan tujuan yang kuat bagi kesejahteraan keluarga. Nah, seluruh ini harus terintegrasi, tidak boleh jalan sendiri-sendiri.